Selamat pagi, kembali Ibu ucapkan kepada seluruh anak-anak Ibu kelas 12 MIPA 1 dan MIPA 3. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran daring kita pagi ini. Kita masuk kepada penjelasan materi yang Ibu kirimkan 2 minggu yang lalu, yaitu mengenai korosi atau perkaratan, kemudian nanti yang kedua sel elektrokimia, dan yang terakhir adalah hukum Faraday. Baik, kita mulai yang pertama yaitu mengenai korosi atau perkaratan. Nah, apa yang dimaksud dengan korosi atau perkaratan? Yaitu merupakan proses galvani alami yang mengakibatkan kerusakan pada konstruksi bangunan berbasis rangka dan bahan besi. Jadi korosi ini merupakan proses oksidasi besi oleh oksigen atau belerang di lingkungan yang membentuk karat besi yang rapuh. Jadi di sini di slide ini bisa kamu perhatikan ini adalah rangka yang berbahan besi dan kita lihat terjadi perkaratan ya. Warnanya menjadi kuning kecoklat-coklatan. Nah, fakta yang terjadi pada korosi besi adalah yang pertama, besi itu tidak akan berkarat dalam udara yang kering. Perkaratan hanya dapat terjadi dalam kondisi udara yang lembab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, korosi juga tidak akan terjadi dalam air tanpa udara, tetapi dapat terjadi dalam air yang mengandung oksigen. Yang ketiga, hilangnya besi dan terbentuknya karat itu terjadi pada tempat yang berbeda dalam benda yang sama. Pada tempat yang berbeda, karena ada nanti tempat daerah katodik dan ada daerah anodiknya. Ya. Kemudian yang keempat, faktanya bahwa korosi besi berlangsung lebih cepat pada pH rendah dalam larutan elektrolit dan karena kontak dengan logam yang kurang aktif. Dan yang terakhir, korosi besi berlangsung lambat ketika besi kontak dengan logam yang lebih aktif. Misalnya Zn. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan yang namanya deret volta. Jadi kamu perhatikan slide kita ini. Jadi proses elektrokimia di mana logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Udah, itulah dia proses yang terjadi pada perkaratan. Nah, karat logam umumnya berupa oksida ataupun karbonat. Nah, sekarang perhatikan peristiwa korosi yang terjadi pada besi. Kita misalkan ini ya, ini adalah gambar dari sebuah bongkahan besi. Udah. Kemudian besi ini ditetesi dengan air, kemudian dikontakkan dengan udara yang mengandung oksigen. Nah, lalu apa yang terjadi? Kan gitu. Nah, yang pertama bahwa akan terjadi oksidasi Fe menghasilkan lubang dan elektron. Ini dia ya. Inilah yang disebut dengan daerah anodik. Ya, inilah dia anodanya. Akan terjadi oksidasi Fe. Berarti oksidasi Fe menjadi Fe2 plus tambah 2 elektron. Itulah yang terjadi pada besi. Dan itulah yang kita sebut dengan daerah anodik. Kemudian tahap yang kedua, elektron yang di permukaan besi ini tadi akan mereduksi oksigen menjadi H2O. Nah, inilah dia. Ya. Akan mereduksi oksigen menjadi H2O. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga, Fe2 plus ini, oke. Nah, ini akan menuju tetesan air, akan menuju kepada tetesan air dan bereaksi dengan oksigen dan H2O sehingga terjadilah perkaratan. Ya, sehinggalah terjadi perkaratan. Inilah yang kita sebut dengan endapan karat. Fe2O3 X H2O. Ya. Nah, jadi dari gambar yang kita lihat ini, maka faktor-faktor penyebab terjadinya korosi yang pertama tentunya adalah ini. Kan gitu kan? Ada air, kemudian ada oksigen yang terkandung di dalam udara dan juga ada suhu. Nah, gitu dia ya. Itulah yang terjadi pada perkaratan besi. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya korosi? Maka ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Ya. Yang pertama yaitu dengan pengecatan. Ya, ini dia. Kemudian yang kedua dengan menggunakan sel electroplating. Artinya adalah
pelapisan dengan logam lain. Jadi kita lapisi besi itu dengan logam yang lain. Kemudian yang ketiga adalah sacrificial protection, yaitu dengan menggunakan logam Mg, ya. Dilindungi dia dengan mengorbankan adanya logam yang lain. Jadi kalaupun terjadi tetesan air, adanya suhu, ada kelembapan, yang rusak duluan ini adalah Mg. Nah, itu maksudnya sacrificial protection, ya. Kemudian yang berikutnya galvanisasi. Nah, dilapisi dengan Zn. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu dengan melumurkan oli ataupun pelumas. Ya. Nah, itulah cara pencegahan korosi yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, kita melihat reaksi redoks yang terjadi ya pada proses korosi tadi. Jadi proses korosi dapat dijelaskan dengan secara elektrokimia, misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Nah, secara elektrokimia, proses perkaratan besi ini adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Nah, inilah reaksinya. Apa yang terjadi di anoda dan apa yang terjadi di katoda, kemudian kita jumlahkan, terjadilah reaksi sel. Ya. Jadi di anoda terjadi oksidasi Fe menjadi Fe2+. Inilah daerah anodiknya. Kemudian di katoda, yaitu oksigen, ya, ditambahkan dengan air, tereduksi menjadi 4OH-. Jadi reaksi selnya adalah seperti ini. Bisa kamu perhatikan ya. Nah, ini dia. Oke. Iya, baru kita lanjutkan. Ion Fe2+ tersebut kemudian mengalami oksidasi lebih lanjut dengan reaksi sebagai berikut. Nah, ini dia. Ion Fe2+ tadi udah akan teroksidasi lebih lanjut. Nah, kan ini hasil akhir ya. Ini akan teroksidasi lebih lanjut lagi ya, menghasilkan inilah yang disebut dengan endapan karat atau terjadinya perkaratan tadi ya. Itu yang dimaksud dengan endapan karat. Baik, kita lanjutkan. Nah, inilah contohnya kalau besi sudah berkarat ya. Kamu perhatikan itu. Dia akan menjadi rapuh ya, mudah dipatahkan. Nah, apa faktor-faktor yang mempercepat korosi? Tadi sudah Ibu sebutkan 3, ini ada tambahannya lagi. Air dan kelembapan udara, adanya larutan elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, permukaan dan terbentuknya sel elektrokimia. Ya, jadi ini 2 kali permukaan logamnya. Terbentuknya sel elektrokimia. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya mengenai sel elektrolisis ya. Ini adalah bagian kedua dari materi yang Ibu sampaikan 2 minggu yang lalu. Nah, kalau sel elektrolisis itu adalah termasuk bagian dari sel elektrokimia, karena kita sudah tahu bahwa sel elektrokimia itu terbagi 2, ada sel Volta atau sel galvanik kita bilang, baru yang kedua adalah sel elektrolisis. Nah, sekarang elektrolisis larutan Ki katanya, kita perhatikan. Kamu perhatikan di sini elektrolisisnya. Lalu apa yang dimaksud dengan elektrolisis? Elektrolisis merupakan suatu proses memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Sel elektrolisis merupakan perangkat yang digunakan dalam proses elektrolisis yang terdiri atas sumber arus searah serta elektroda positif dan negatif. Jadi perbedaannya apa? Kemarin sudah jelas kalau Volta mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Sementara yang ini memanfaatkan energi listrik untuk menghasilkan reaksi redoks. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini dia. Oke. Ya. Pada elektrolisis larutan Ki terdapat beberapa spesi antara lain ion K+ dan ion imin dari ionisasi Ki dan H2O sebagai pelarut. Ion imin akan melepaskan elektronnya atau mengalami reaksi oksidasi. Zat-zat yang ada di sekitar elektroda negatif mengalami reduksi adalah molekul H2O sehingga terjadi reduksi terhadap H2O. Perhatikan reaksinya ya. Oke, kita perhatikan. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, jadi berdasarkan contoh ya dapat disimpulkan bahwa pada elektrolisis terjadi 2 hal, yaitu kutub positif merupakan anoda dan pada kutub positif itu terjadi reaksi oksidasi ya. Jadi sebenarnya tempat terjadi reduksi dan oksidasinya sama dengan sel Volta, yaitu mengandung ajas Crowe ya. Katoda reduksi, anoda
oksidasi. Nah, kemudian kutub negatif merupakan katoda dan pada kutub negatif terjadi reduksi. Itulah dia krauta dia, katoda tempat terjadinya reduksi, anoda tempat terjadinya oksidasi. Nah, selanjutnya reaksi di anoda. Nah, ini ada beberapa ketentuan. Kamu harus ingat ini. Kalau anodanya nanti terbuat dari grafit atau platina, di sekitar anoda terdapat ion negatif dari ini ya, ada dari X min ya, X itu Cl Bri, maka reaksinya adalah 2X min menjadi X2 tambah 2 elektron. Artinya terjadi oksidasi X itu sendiri. Ya. Kemudian kalau dia nanti logam lain, maka anoda teroksidasi. Anodanya langsung teroksidasi. Ya. Kemudian kalau dia anodanya nanti OH- dari suatu basa, maka reaksinya adalah oksidasi dari OH- itu sendiri menghasilkan oksigen. Nah, apabila anodanya nanti adalah sisa asam, oksi, RON, X-min, tidak teroksidasi, tapi yang teroksidasi adalah H2O dari pelarutnya. Nah, reaksi oksidasi H2O adalah 2H2O menjadi O2 tambah 4H plus tambah 4 elektron. Itu ketentuan yang terjadi di anoda. Kemudian, apa ketentuan yang terjadi di katoda? Kalau untuk larutannya, perhatikan. Kalau di sekitar katoda ada ion positif dari H+, dari sisa asam, maka reaksinya adalah reduksi dari H+ menjadi H2. Nah, kalau dia nanti katodanya logam golongan 1A, 2A, dan 3 yang tereduksi pada H pada airnya, maka tereduksilah H2O menjadi H2. Dan apabila nanti katodanya logam lain, ya logam lain ya kecuali dari logam golongan 1A, 2A, dan 3 tadi, maka yang tereduksi adalah logam itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, hukum 1 Faraday. Kita masuk kepada hukum Faraday. Apa bunyi dari hukum 1 Faraday? Nah, boleh kamu baca sendiri. Kemudian ini adalah perumusannya. Ya, M sama dengan AR per N kali I kali T per 96.500 dengan ketentuan masing-masing penjelasannya ya. M itu apa, I, AR, N, dan T. Lalu selanjutnya kita perhatikan hukum kedua Faraday. Nah, itu dia pengertiannya, bisa kamu lihat. Dan rumusnya adalah MAG banding MCU banding MCl itu sama dengan ARAG per 1, ARCU per 2. Itu sesuai dengan jumlah ionnya ya. Nah, ini yang terakhir penggunaan sel elektrolisis dalam industri. Kamu perhatikan? Iya. Apa-apa saja? Yang pertama adalah dalam metalurgi, industri kerajinan, industri bahan kimia, kemudian penyepuhan logam. Ya. Dalam penyepuhan logam itu nanti kita pelajari juga ya. Misalnya bagaimana menyepuh suatu emas ya. Jadi inilah penggunaan sel elektrolisis. Dipakai dalam proses metalurgi, adanya industri bahan kimia, industri kerasinan, dan juga terjadi penyepuhan logam. Dan penyepuhan logam inilah yang terjadi pada toko-toko emas. Misalnya kalau kita punya emas tidak lagi bagus warnanya, kita datang ke toko emas, kemudian kita bilang kita sepuh. Di situ akan dilapisi kembali, ya, dilapisi kembali sehingga warnanya menjadi lebih bagus. Sama seperti gambar ini, lapisan AG pada garpu. Jadi garpu ini yang mau dilapisi kembali, ya, perak, ya. Nah, inilah dia prosesnya. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, sampai sini dulu penjelasan ibu yang mungkin hanya singkat ini. Nanti ketika ada tatap muka akan ibu kembali jelaskan, ya. Dan untuk penugasannya kamu lihat di GC. Baik, sampai di sini. Terima kasih.